Hello Rangers, balik lagi di SM Review dan ini adalah review lengkap head unit Pioneer DMH ZF 9350 BT. Udah banyak banget yang nantiin tentang head unit branded yang punya ukuran layar makin besar. Yes, di tahun 2008 ada salah satu brand yang menggebrak Indonesia dengan mengeluarkan head unit layar terbesar. Ini head unit yang kelas branded ya, yaitu Alpine di tahun 2018. Dan sekarang di tahun 2020, Pioneer juga nggak mau kalah. Dia ngeluarin head unit dengan layar berukuran 9 inch. Agak telat gak sih? Udah 2 tahun yang lalu? Oke, tapi ya, sekarang kita nggak mikirin masalah telat atau enggaknya, tapi kita lihat apakah feature dari Pioneer yang sekarang dia keluarin lebih bagus. Kita akan ngebedahnya dari 7 sisi. Yang pertama kita akan mulai dari desain, layar, audio, garansi, made in, dan juga harga. Itu kurang satu ya. Kurang apa tadi, Dek? Fitur. Head unit Pioneer DMH Z9350 BT ini sebenarnya punya dua tipe. Yang pertama yaitu tipe yang memang sudah plug and play untuk OEM Toyota Innova dan juga Fortuner. Juga bisa dipakai untuk Alphard dan Velfire yang terbaru. Dan yang kita review kali ini adalah DMH ZF 9350 dengan layar floating. So, jadi di head unit yang seri 9350 ini ada dua jenis tipe ya. Yang memang OEM plug and play layar 9 inch untuk tadi nih 4 mobil yang gue sebutin, sama yang modelnya floating. Nah, model floating ini juga bisa dipakai di semua jenis mobil. Semua dalemannya, jeroannya sama persis, cuman beda di layar. Satu yang presisi langsung untuk OEM keempat mobil tadi, dan yang satu model floating. Dari sisi desain, Pioneer DMH Z9350 BT ini tampilannya sudah modern. Gue suka banget sama black glossy-nya yang kelihatan nih bentukannya seperti tab ala tahun 2020. Gimana menurut kalian? Kalian suka nggak Rangers? Tapi sayangnya di panel samping sebelah kiri ini masih ada tombol-tombol nih. Ya agak sayang sih, kesannya tuh kayak layarnya jadi kurang gede gitu. Tapi balik lagi, kalau masalah desain kan tergantung selera masing-masing ya. Gue berharap banget Pioneer bisa desainnya tuh lebih slim lagi, lebih sleek maksud gue ya. Jadi kelihatannya tuh lebih makin futuristik. Nah, gimana menurut kalian nih tampilan desain dari si layar 9350 BT ini? Masuk ke bagian layar. Layar dari head unit Pioneer 9350 ini berukuran 9 inch dengan resolusinya 1280x720, dan spesialnya layarnya sudah capacitive touchscreen. Nih kalau kita pencet-pencet, kita cobain, layarnya udah asik banget. Nah Rangers, yang spesial juga dari head unit Pioneer seri ini, UI interface-nya tuh udah beda. Biasanya nih sebelum-belumnya head unit Pioneer UI interface-nya simple seperti ini, dan sekarang udah tampilan yang terbaru seperti ini. Sekarang kita masuk ke bagian fitur. Ini adalah 4 fitur yang diunggulkan oleh Pioneer DMH ZF 9350 BT. Dimulai dari yang pertama, head unit ini sudah memiliki fitur Alexa built-in. Yes, ini adalah teknologi yang pertama kali masuk di Pioneer line-up tahun 2020. Alexa, how's the weather next week in Los Angeles, California? Here's the weather in Los Angeles, California for the next 7 days. Saturday, 66 degrees Fahrenheit and lots of clouds. Sunday, 65 degrees and lots of clouds. Monday, 72 degrees and lots of sun. Tuesday. Di head unit ini juga sudah mumpuni untuk CarPlay baik wireless ataupun USB. Nah, buat kamu pengguna iPhone, asik banget nih. Kalian bisa manfaatin yang wirelessnya ataupun juga yang colok USB. Dan di fitur yang ketiga, head unit ini juga sudah dilengkapi dengan Android Auto, baik yang wireless maupun yang USB. Dan di fitur yang keempat yang diunggulkan oleh Pioneer adalah Car AV Assist. Ini adalah fitur terbaru dari Pioneer yang bisa menyambungkan handphone ke layar head unit Pioneer. Fungsinya tuh bisa ganti background, termasuk juga bisa update firmware-nya dari head unit ini. Oke Rangers, sekarang kita masuk ke format yang bisa dibaca sama head unit Pioneer DMH Z9350 BT ini. Untuk audio format kalian bisa mainkan ini. Dan untuk video format kalian bisa mainkan ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian audio. Nah, buat kamu pecinta audio yang sudah lama menantikan, yang sudah lama membandingkan, kenapa sih kok Kenwood udah ada high res sedangkan Pioneer belum ada?
Kesebut deh brand lain. Oke, sekarang yang dinanti-nantikan telah tiba. Kamu semua pecinta dari brand Pioneer. Pioneer sudah punya audio high-res. Finally, setelah kurang lebih 3-4 tahun ketinggalan, akhirnya Pioneer mengeluarkan audio high-res. Dan buat kamu semua yang masih bingung audio high-res tuh kebutuhannya apaan sih? Itu apa? Buat apa? Bedanya tuh di sini nih. Tuh, lihat kan grafiknya antara audio biasa sama audio high-res. Oke, selain fitur dari audio high-res, head unit ini juga sudah dilengkapi dengan beragam settingan mulai dari 13 band equalizer, crossover, dan time alignment. Juga pre-outnya sudah lengkap. Jadi buat pecinta audio, head unit seri ini oke banget. Tapi gimana dengan hasil suaranya? Langsung kita dengerin nih. Ini nih hasil suara high-res dari Pioneer. Sekarang kita masuk ke bagian garansi. Nah, ini penting banget nih, para Ranger semua adalah smart buyer, dan para Ranger semua adalah semua konsumen yang pada kritis, yang pada tahu mana yang baik, mana yang buruk. Untuk garansi sendiri, Pioneer resmi Indonesia mengeluarkan garansi selama 1 tahun, dan belilah barang Pioneer dengan garansi asli dan garansi resmi dengan kartu garansi yang seperti ini nih. Mana dek kartu garansinya? Nah, kartu garansinya seperti ini yang memang diimportir langsung oleh PT Gema Suara Aditama dan didistributorkan oleh PT Dinamika Harmoni Jaya. Ini nih baru Pioneer resmi Indonesia dengan beragam service center yang bisa kalian tuju kalau head unitnya ada problem. Nah, ini service center utamanya ada di Jalan Petojo Barat, dan poin service center yang Pioneer juga ada banyak di sini nih. Wah, ada banyak banget nih, ada di beberapa kota besar ya. Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Balikpapan, Pontianak, Jambi. Jadinya kalian para Rangers beli Pioneer yang garansi resmi, memudahkan kalian kalau ada problem, kalau ada masalah, semuanya gampang diberesin deh. Selain kalian dapat kartu garansi resmi, di produk juga kalian akan menemukan logo stiker garansi resmi. Nah, belilah produk yang bergaransi resmi yang akan ngasih kamu bahagia, tenang, aman, damai deh pokoknya Rangers. Untuk made in, Pioneer DMH ZF9350BT ini diproduksi di Thailand. Oke, dan dari tadi gue udah sebutin semuanya, cuman satu yang belum gue sebutin yaitu harga. Pioneer DMH Z9350BT ini harganya berkisaran 16.500.000. Wow, ini adalah satu teknologi yang baru dengan head unit layar besar, branded, harganya very affordable. Untuk kali ini gue nge-review head unit, gue bisa semangat, excited, dan gue bisa bilang ini harganya affordable. Kenapa affordable? Karena menurut gue, yang pertama, ini adalah salah satu head unit dengan layar 9 inch yang memang muncul dari brand Pioneer. Secara kualitas, secara bandelnya, Pioneer ini salah satu produk head unit yang paling bandel. Jadi pengalaman gue secara personal, gue bisa pakai head unit Pioneer itu bisa kayak 3, 4, 5, 6 tahun. Bahkan ada juga orang-orang yang pakai head unit ini lebih dari 7-8 tahun. Dan yang kedua, operating system dari head unit Pioneer biasanya ini selalu bagus anti lemot. Jadi mulai dari seri Pioneer yang paling basic sampai yang paling high end, ini tuh keren banget lah. Jadi operating systemnya tuh nggak lemot. Dan terakhir yang nomor 3, karakter audio dari Pioneer, the one and only. Jadi kalau kalian yang memang pecinta audio mobil, kalian tahu karakter dari suara Pioneer itu spesial banget. Treble-nya detail, tajam, dan ciri khas Pioneer gitu. Jadi kalau buat kamu yang memang udah suka sama karakter Pioneer, mau pindah ke brand lain, emang bisa. Tadi gue udah menyebutkan kelebihan, nggak fair dong kalau gue nggak menyebutkan kekurangan. Oke, setelah gue mencari-cari apa sih kekurangan dari head unit Pioneer DMH ZF9350BT ini,
ternyata sih menurut gue ya, yang gue temukan kekurangannya cuma satu aja, dari sisi UI interface-nya. Mungkin biasanya gue punya ekspektasi kalau head unit itu ya UI interface-nya tuh yang simple. Kali ini Pioneer bikinnya tuh agak lebih kompleks, agak lebih ribet. Nah cuman itu aja sih kekurangannya, dan ya kita lihat nanti, mungkin setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan terbiasa dengan UI yang baru, kita akan lebih nyaman. Lihat aja nanti. Oke Rangers, itu dia tadi produk review Pioneer DHMA ZF9350BT yang udah gue sampein ke kamu semua. Gimana menurut kalian? Produknya oke atau enggak? Dan kalau kalian pengen beli produk Pioneer yang tadi gue ingetin ya, jangan lupa beli produk yang bergaransi resmi yang akan bikin kamu tenang, aman, damai make si produk ini. Oke, sekian produk reviewnya. Buat kamu semua yang mau nanya-nanya bisa isi kolom komentar di bawah. Buat kamu semua yang udah pakai head unit ini atau yang mau sharing experience kalian selama pemakaian head unit Pioneer bisa juga isi kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel SM biar YouTube channel ini semakin berkembang lagi. Gue Rizky undur diri dulu. Semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia.